Sahabat yang terkasih, apakah kalian tahu bahwa pada tanggal 10 Ramadan, seorang wanita suci yang pertama kali menerima Islam dan merupakan istri pertama Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Hadijah radhiyallahu taala anha, wafat? Dalam video hari ini, kami akan menceritakan peristiwa menyedihkan wafatnya Sayyidah Hadijah radhiyallahu taala anha yang bisa membuat air mata mengalir di mata kalian. Sahabat yang terkasih, Sayyidah Hadijah binti Huwailid radhiyallahu taala anha adalah istri pertama Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kecuali putra beliau, Sayyidina Ibrahim radhiyallahu taala anhu, semua keturunan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam berasal dari beliau. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengingat dan menyebut-nyebut istri setia ini sepanjang hidupnya. Nama ayah Sayyidah Hadijah radhiyallahu taala anha adalah Huwailid dan ibunya bernama Fatimah. Ayah sosok yang dihormati di kalangan kabilahnya, dihormati oleh semua orang. Mereka tinggal di Mekah, dan di sana Huwailid menikah dengan Fatimah binti Zaidah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniai mereka seorang putri yang kelak menjadi ibu umat Muslim pertama, Ummul Mukminin. Sayyidah Hadijah radhiyallahu taala anha lahir 15 tahun sebelum tahun gajah, sehingga beliau berusia sekitar 15 tahun lebih tua dari Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sebelum menikah dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau telah menikah 2 kali. Suami pertama beliau adalah Ateq bin Abid Mahzum. Dari pernikahan ini lahir seorang putri bernama Hind. Setelah suami pertama wafat, Sayyidah Hadijah menikah dengan Abu Halah bin Nabash. Dari pernikahan ini lahir 2 anak, Hind dan Halah. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa suami pertama beliau adalah Abu Halah. 20 tahun setelah tahun gajah, Perang Fijr meletus, di mana ayah dan suami Sayyidah Hadijah radhiyallahu taala anha ikut serta dan gugur dalam perang tersebut. Dengan begitu, semua tanggung jawab keluarga jatuh ke tangan Sayyidah Hadijah radhiyallahu taala anha. Keluarganya berkecimpung dalam dunia perdagangan, namun di masyarakat Arab, sangat sulit bagi seorang wanita untuk menjalankan bisnis. Karena itu, Sayyidah Hadijah radhiyallahu taala anha bekerja sama dengan kerabatnya untuk menjalankan usaha dan membayar upah mereka dengan layak. Pada masa itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menggembalakan ternak dan sudah terkenal di antara orang-orang dengan sebutan Al-Amin, yang jujur, dan As-Sadiq, yang terpercaya. Ketika reputasi beliau sampai kepada Sayyidah Hadijah radhiyallahu taala anha, beliau mengirim pesan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk membawa dagangannya dalam perjalanan niaga, dan menawarkan imbalan 2 kali lipat dari yang biasa diberikan kepada orang lain. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menerima tawaran ini. Perjalanan perdagangan ini, karena keberhasilan besar ini, Sayyidah Hadijah radhiyallahu taala anha mengirimkan lamaran pernikahan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Setelah berkonsultasi dengan pamannya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menerima lamaran tersebut. Sayyidah Hadijah radhiyallahu taala anha adalah wanita yang sangat bijaksana dan mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati beliau dengan kekayaan yang melimpah, dan beliau dihormati di kalangan sukunya. Karena itu, banyak orang yang menginginkan untuk menikah dengannya, namun takdir memilihnya untuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tanggal pernikahan pun ditetapkan. Pada hari yang ditentukan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersama paman beliau, Abu Talib, Hamzah, dan anggota keluarga lainnya, datang ke rumah Sayyidah Hadijah radhiyallahu taala anha. Mahar yang disepakati adalah 500 dinar, setara dengan dirham. Dengan demikian, Sayyidah Hadijah radhiyallahu taala anha menjadi Ummul Mukminin pertama yang terhormat. Gelar pertama beliau adalah Tahira, yang berarti suci. Beliau dikenal sebagai wanita suci dan berbudi luhur, dan karenanya beliau terkenal dengan sebutan Hadijah Tahira. Pada saat pernikahan, usia Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah 25 tahun, sedangkan Sayyidah Hadijah radhiyallahu taala anha berusia 40 tahun. Setelah menikah, Sayyidah Hadijah radhiyallahu taala anha menyerahkan seluruh harta kekayaan beliau kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau pun semakin fokus dalam beribadah kepada Allah. Pada saat wahyu pertama turun, Sayyidah Hadijah radhiyallahu taala anha selalu memberikan dukungan dan penghiburan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi setiap kesulitan dan cobaan. Ketika wahyu pertama kali turun di Gua Hira, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kembali ke rumah dalam keadaan tubuh gemetar. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Selimuti aku, selimuti aku." Ketakutan beliau mereda, dan beliau menceritakan seluruh kejadian yang terjadi di Gua Hira kepada Sayyidah Hadijah radhiyallahu taala anha.
Mendengar hal ini, Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha menenangkan beliau dan berkata, "Demi Allah yang menguasai jiwaku, aku yakin bahwa engkau adalah nabi bagi umat ini." Setelah itu, Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha membawa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam kepada sepupu beliau, Warakah bin Naufal, dan menceritakan seluruh kejadian yang dialami Nabi. Setelah mendengarkan kisah tersebut, Warakah bin Naufal dengan penuh keyakinan berkata, "Ini adalah malaikat yang sama yang turun kepada Nabi Musa alaihi salam. Seandainya aku masih hidup ketika kaummu akan mengusirmu." Dengan demikian, Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha menjadi wanita pertama yang menerima Islam, dan beliau selalu menjadi penolong terbesar Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi setiap kesulitan. Ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam secara resmi menyampaikan risalah kenabian, Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha adalah orang pertama yang menerima seruan beliau dan menjadi yang pertama beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dengan penuh kejujuran dan keyakinan. Beliau tidak hanya membenarkan kenabian, tetapi juga menjadi penolong utama dalam awal perkembangan Islam. Selama bertahun-tahun, kaum kafir Makkah tidak dapat menyakiti Nabi Shallallahu alaihi wasallam karena pengaruh dan kekuatan Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha di Makkah. Ketika kaum musyrikin Makkah mendustakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau merasa sangat sedih. Namun, kesedihan itu selalu sirna ketika beliau bersama Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, yang selalu meyakinkan dan membenarkan kata-kata beliau, serta mengabaikan perlakuan buruk musyrikin. Pada tahun ke-7 kenabian, Quraisy Makkah memutuskan segala hubungan dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, para pendukungnya, dan seluruh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan pengikutnya dipaksa untuk tinggal di Shibe Abi Thalib selama 3 tahun. Di sana, mereka menghadapi cobaan berat, termasuk suara tangisan anak-anak karena kelaparan. Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala tetap setia menemani Nabi Shallallahu alaihi wasallam, menanggung segala penderitaan bersama beliau. Bahkan, kadang-kadang mereka harus memakan daun-daunan untuk bertahan hidup. Meskipun demikian, karena pengaruh Sayyidah Khadijah, mereka kadang-kadang menerima makanan secara diam-diam. Akhirnya, karena perselisihan di kalangan Quraisy, pengepungan itu berakhir setelah 3 tahun, pada tahun ke-10 kenabian, 3 tahun sebelum hijrah. Namun, setelah masa-masa sulit itu berlalu, kesehatan Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha sangat menurun akibat beban berat yang terus-menerus mereka hadapi. Saudara-saudara yang terkasih, 3 tahun sebelum hijrah, pamannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib, wafat. Luka kehilangan pamannya masih terasa ketika istri tercinta Nabi, Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, jatuh sakit. Air mata memenuhi mata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saat beliau berdoa untuk kebaikan dan berkata, "Wahai pendampingku yang setia, saat perpisahan kita sudah semakin dekat. Wahai istriku, surga sedang menantimu." Mendengar hal ini, Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha berkata, "Ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, aku tidak khawatir tentang kematianku, tetapi aku sedih karena harus berpisah dari naungan suci Anda." Air mata pun jatuh dari mata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan beliau berkata, "Wahai pendampingku yang setia, apapun yang ingin engkau katakan, katakanlah. Wasiatmu akan dilaksanakan sepenuhnya." Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha berkata, "Ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, aku tidak khawatir tentang putriku. 1. Sayyidah Zainab, 2. Ummu Kulsum, dan 3. Ruqayyah radhiyallahu ta'ala anha. Mereka sesuai keinginanku, memberi mereka mahar yang sesuai, dan menjalankan tugasku sebagai ibu. Namun, aku merasa khawatir tentang putri tercintaku, Fatimah. Aku yakin engkau, ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, akan merawatnya dengan penuh kasih sayang, dan engkau sendiri yang akan mengurus pernikahan serta keperluannya." Terakhir, Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha memohon, "Wahai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, aku memohon agar engkau sendiri yang mengurus pernikahan putri tercintaku, Fatimah. Jangan serahkan hal ini kepada orang lain, dan pastikan dia tidak merasa ditinggalkan karena kepergian ibunya." Ketika Nabi Karim Sallallahu alaihi wasallam mendengar kata-kata terakhir dari Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, beliau sangat terharu. Saat beliau sedang mewasiatkan, Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha mulai kehilangan kesadaran. Melihat ibunya dalam keadaan seperti itu, putrinya Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha menangis dengan sangat keras. Ia letakkan kepalanya di dada ibunya, menangis dengan suara yang sangat keras, yang mungkin belum pernah terjadi sebelumnya di dunia ini. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun sangat merasa tertekan.
Ketika seorang ibu menenangkan putrinya di saat-saat terakhir, ketika Sayyidah Hadijah radhiyallahu ta'ala anha melihat putrinya menangis begitu keras, beliau juga ikut menangis, namun sebagai seorang ibu, beliau tetap menenangkan putrinya. Kemudian Sayyidah Hadijah radhiyallahu ta'ala anha meminta kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku ingin Anda tetap di dekatku untuk beberapa waktu lagi, agar aku dapat melihat wajah mulia Anda untuk terakhir kali, mendapatkan keberkahan dari wajah suci Anda, dan mengucapkan salam perpisahan yang terakhir. Wahai pemimpinku, aku harus meninggalkan dunia ini. Tetapi jika Anda berada di dekatku, ruhku akan mudah untuk pergi, dan rasa sakit kematian akan terasa lebih ringan. Wahai kekasihku, sudah 25 tahun aku berada dalam layananmu, namun seakan-akan hanya beberapa detik yang berlalu bersama Anda. Kini perpisahan sudah menjadi takdirku." Kemudian beliau berkata dengan air mata yang berlinang, "Hanya satu permintaan dariku, yaitu pada hari kiamat nanti, anugerahkanlah aku tempat dalam rahmat-Mu. Berikan aku syafaat di hadapan Allah, dan mudahkanlah segala kesulitanku." Nabi Shallallahu alaihi wasallam menenangkan Sayyidah Hadijah radhiyallahu ta'ala anha. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendengarkan dengan penuh perhatian, dan mata beliau pun dipenuhi air mata. Beliau berkata dengan suara yang menenangkan, "Hadijah, memang benar bahwa hari kiamat itu akan sangat berat, namun Allah telah menjanjikan kemudahan untukmu. Di surga, sebuah istana yang terbuat dari mutiara telah disiapkan untukmu. Jangan khawatir, kamu akan bersama aku di." Kemudian Sayyidah Hadijah radhiyallahu ta'ala anha meminta kepada putrinya Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, "Wahai anakku, ada satu permintaanku, tetapi aku tidak memiliki keberanian untuk menyampaikannya di hadapan suamiku, Rasulullah. Aku ingin agar engkau menyampaikan permintaanku ini kepada ayahmu." Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha berkata, "Ibu, berikan perintahmu, ayah akan memenuhi semua keinginanmu." Permintaan terakhir Sayyidah Hadijah radhiyallahu ta'ala anha, Sayyidah Hadijah radhiyallahu ta'ala anha kemudian berkata dengan suara pelan, "Aku berharap agar setelah wafatku, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membalut tubuhku dengan kain yang beliau kenakan ketika wahyu pertama kali turun. Aku yakin dengan keberkahan kain tersebut, Allah akan menurunkan rahmatnya kepadaku dan mengampuni dosaku." Tak lama kemudian, Nabi Shallallahu alaihi wasallam datang. Sayyidah Fatimah menyampaikan permintaan terakhir ibunya kepada beliau. Setelah mendengarnya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menangis. Beliau melepas jubahnya dan memberikannya kepada Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, berkata, "Pergilah, tunjukkan kain ini kepada ibumu agar hatinya tenang." Perpisahan terakhir Sayyidah Hadijah radhiyallahu ta'ala anha dengan keluarganya, Sayyidah Zainab radhiyallahu ta'ala anha juga diberitahukan tentang keadaan ibunya. Ketika beliau datang, beliau menangis di dada ibunya. Sayyidah Ruqayyah radhiyallahu ta'ala anha pada saat itu sedang berada di rumah Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala anha. Nabi Shallallahu alaihi wasallam berada dalam kesedihan mendalam, baru saja kehilangan Sayyidina Abu Talib, dan kini ia harus menerima kehilangan yang sangat besar lagi. Sayyidah Hadijah radhiyallahu ta'ala anha menatap wajah mulia Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan mengelus kepala putrinya dengan penuh kasih. Begitu banyak kenangan indah yang beliau lihat, sampai akhirnya pada tanggal 10 Ramadan 3 Hijriah, Sayyidah Hadijah radhiyallahu ta'ala anha wafat di Mekah. Beliau adalah sosok yang setia dan sangat membantu Nabi Shallallahu alaihi wasallam melalui setiap kesulitan dan ujian yang Penghormatan Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk Sayyidah Hadijah radhiyallahu ta'ala anha. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Jibril alaihi salam menyampaikan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, Sayyidah Hadijah radhiyallahu ta'ala anha akan datang membawa sebuah wadah berisi makanan. Ketika dia datang, sampaikanlah salam dari Allah dan dari saya kepadanya." Salah satu keistimewaan besar Sayyidah Hadijah radhiyallahu ta'ala anha adalah bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak menikah lagi selama hidupnya. Ini menunjukkan betapa besarnya cinta beliau terhadap Sayyidah Hadijah. Derajat Sayyidah Hadijah radhiyallahu ta'ala anha di surga. Dalam sebuah riwayat, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku diperintahkan untuk memberikan kabar gembira kepada Hadijah radhiyallahu ta'ala anha tentang sebuah istana di surga yang terbuat dari mutiara, di mana tidak ada penderitaan atau kesulitan di dalamnya." Setelah wafatnya Sayyidah Hadijah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam sering mengenang beliau dan memuji kebaikannya. Doa untuk meneladani Sayyidah Hadijah radhiyallahu ta'ala anha. Teman-teman yang terhormat, semoga Allah memberi kita taufik untuk mengikuti jejak Sayyidah Hadijah radhiyallahu ta'ala anha, hidup dengan kejujuran, kesetiaan, dan iman yang teguh. Amin. Teman-teman yang terhormat, jika Anda menyukai video ini, mohon untuk memberikan like dan subscribe pada saluran saya. Insya Allah, kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Fi amanillah.